saja. Wow. Oke, nah Tuhan menggunakan masalah untuk yang pertama. Dikatakan gini, Tuhan menggunakan masalah untuk melindungi saya. Loh, baca sama-sama, Anda akan diganti saya. 1, 2, 3. Tuhan menggunakan masalah untuk melindungi saya. Kok aneh ya? Kok masalah dipakai melindungi aku? Itulah Tuhan. Jalan-jalannya tak terselami katanya kan gitu. Lanjut, yuk kita baca sekarang dari kisah mana? Kisah Yunus. Yunus 1 ayat 1 sampai 4. Sudah baca ya, kelihatan ya, semua ya kelihatan ya. 1, 2, 3. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Berserulah terhadap mereka karena kejahatannya telah sampai kepada Allah. Ayat yang ketiga. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk apa? Untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis. Sama-sama katakan, jauh dari hadapan Tuhan. Ayat 4. Tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut. Lalu terjadilah badai besar, sehingga kapal itu hampir terpukul hancur. Hanya karena satu orang yang namanya Yunus. Waktu Tuhan Allah suruh dia ke Niniwe, dia malah ke Tarsis. Coba toh. Aduh, berapa banyak Anda dan saya seperti itu kok saudara. Aduh, sehingga karena Yunus Tuhan kirim badai untuk airnya. Wow, hampir kapal itu terserang badai, dikatakan hampir terpukul hancur. Karena Yunus lari dari panggilan Tuhan. Karena Yunus jauh dari hadapan Tuhan. Nah, kalau saya sampaikan gini, Yunus itu berusaha melarikan diri dari Tuhan dan menghindari panggilan Tuhan untuk menyampaikan kabar baik tentang keselamatan di Niniwe. Kalau saya diperintahkan Tuhan ke desa nginjil, wah itu kesenangan saya. Karena orang desa yang dulunya desa Kristen, waktu dengar wah khotbahnya pokoknya kan gitu. Biasanya khotbah penginjilan enggak yang susah-susah, apalagi saya menghadapi masyarakat sederhana. Wow ya pokoknya khotbah yang gampang-gampang, yang gampang dimengerti, yang penting hadirat Tuhan menjamah mereka kan gitu. Nah waktu altar call, saya cuman altar call bagian terima Yesus, saya bagian kesembuhan adalah Bapak Gembala Anda. Nah, jadi Yunus ini berusaha melarikan diri dari Tuhan dan menghindari panggilan Tuhan untuk menyampaikan kabar baik di Niniwe. Kemudian Yunus melarikan diri dan naik kapal asing yang menuju Tarsis. Niniwe, Tarsis itu beda jauh. Nah nanti saya jelaskan. Nah sehingga Tuhan harus menurunkan angin ribut sampai terjadi badai besar. Dan dikatakan kapal itu hampir hancur dan tenggelam ya. Hampir terpukul hancur. Sehingga akhirnya awak kapal ini bilang ini, sepertinya kita harus buang undi dah. Ini karena apa ya? Jadi awak kapal berinisiatif karena dia juga ketakutan, dia berinisiatif membuang undi. Mengadakan undi. Ternyata waktu undian itu dijalankan, yang dapat undian bahwa orang itu bersalah adalah Yunus kan gitu. Dan endingnya Yunus bilang gini, ya sudah, memang aku yang bersalah. Aku sedang lari dari hadirat Tuhan. Aku lari dari hadirat Tuhan. Aku meninggalkan Tuhan. Silakan lakukan saja apa yang kamu mau lakukan. Singkat cerita, dengan kesepakatan Yunus, maka Yunus dibuang ke laut. Betul, dilemparkan ke laut. Tapi perhatikan, saat itu Tuhan tidak membiarkan Yunus mati tenggelam. Bayangin, itu Tuhan Anda dan saya sudah ngelawan Tuhan, sudah lari dari panggilan, bikin kapalnya jadi mau hancur, kemudian dia dilempar ke laut. Tuhan tidak mengizinkan Yunus mati tenggelam. Betapa amat sangat baik Tuhan kita.
Yang setuju katakan amin. Well, ini orang yang, aduh kalau saya geleng-geleng.com ya. Dikatakan gini, Tuhan mengirimkan seekor ikan besar untuk menelan Yunus. Yunus tinggal di perut ikan 3 malam. Wow. Kalau Anda pernah, sebentar saya lanjutkan dulu. Ini ada ayatnya, Yunus 1 ayat 7. Betul? Kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Maka atas penentuan Tuhan datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus. Dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam lamanya. Amis saudara di dalam ikan. Kenapa sih kadang-kadang saya nggak suka salmon? Kadang-kadang tuh amis baunya. Ada memang beberapa salmon teriyaki kan gitu, yang tidak amis. Tapi kalau dia tidak bisa mengolah, tetap rasa amis itu ada. Nah ini ikannya tidak disebut ikan apa, ikan besar kan gitu. Kita sering kali bayangkan itu ikan paus yang besar karena bisa menelan Yunus. Dan menelannya itu tidak digigit loh saudara, ditelan. Jadi di dalam tubuh ikan itu ada yang manusia yang namanya Yunus. Amis dan sebagainya ya di dalam itu. Bau bangkai, mungkin kan ikan-ikan itu kan makanannya bangkai dan sebagainya. Belum lagi lendir-lendir, pokoknya mungkin sekucur itu menderitanya 3 hari 3 malam saudara. Kalau tapi saya herannya gini Tuhan. Dia tuh lari loh, jelas-jelas dia melarikan diri loh Tuhan. Terang-terangan kasarnya. Tapi engkau kok masih tolong ya Tuhan. Karena Tuhan punya rencana. Amin. Bilang sama kanan kiri. Karena Tuhan punya rencana atas hidupku. Haleluya. Haleluya. Nah seringkali masalah atau badai kehidupan dibiarkan terjadi oleh Tuhan. Untuk melindungi Anda dan saya. Dan jujur ya. Ini sebuah momen yang membingungkan. Bagaimana badai atau masalah kehidupan bisa melindungi Anda dan saya. Saya juga mikir bener, ini bingung banget statementnya kan gitu. Tuhan kalau saya boleh tanya. Ini sudah lari, kemudian sudah engkau masukin ditelan ikan besar. Tapi kenapa ya Tuhan? Kok melalui badai engkau berkata bahwa engkau punya rencana untuk melindungi kami, melindungi Anda dan saya dalam badai. Ya, jujur ini momen yang membingungkan bagaimana badai atau masalah kehidupan bisa melindungi kita. Nah, Tuhan bisa memakai masalah untuk menjadikan kita rendah hati. Sehingga kita dilindungi dari kesombongan. Yang bisa berakibat buruk bagi diri kita sendiri. Lihat waktu badai kehidupan, waktu masalah terjadi. Saya mengerti sepertinya kita down banget, sepertinya kita hancur. Tetapi jangan lupa perkataan firman Tuhan pagi hari ini. Tuhan menggunakan masalah untuk melindungi Anda dan saya. Yang setuju tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya, haleluya. Jadi seharusnya waktu badai kehidupan masalah terjadi, harusnya apa? Tertawa terbahak-bahak kan gitu. Saya tadi bilang, saya ini bisa tertawa terbahak-bahak waktu saya ada di rumah Allah bersama dengan Anda. Kalau di rumah kan cuma sedikit orangnya, kalau di gereja banyak, saya nggak tahu apa yang terjadi di dalam jiwa saya kan gitu. Pokoknya ketemu Anda, peluk, cipika-cipiki dan ketawa bersama-sama. Apa yang ditertawakan nggak tahu. Yang penting kita ketawa dulu, setuju? Kan gitu tahu, kita peluk, cipika-cipika terus kita ketawa hahaha gitu. Yang diketawain apa? Nggak tahu. Oke. Tapi itulah ya yang harus kita lalui. Tapi saya harus ngaku jujur, seringkali yang kami alami waktu badai itu, kami adalah down dan down. Itu jelek banget ya. Ya jelek banget. Nah, oke, lanjut. Itu ya mungkin ada rencana Tuhan. Mungkin tadinya saya sombong kan gitu ya. Jadi sekarang dibuat rendah hati. Jadi kalau ada anak-anak yang berkata, sekarang om dan tante tuh berubah loh. Ya berubah memang. Sudah tua. Sudah dewasa. Saya itu hampir 65. Bapak Gembala nanti Desember 65. Saya udah lewat 4. Saya menjalani hampir 65. Jadi tahun depan 65. Bahkan kan gitu ya. Jadi haleluya. Jadi memang terus kami memang. Saya ulangkan minggu lalu saya bilang. Saya ini ibu gembala yang
bisa mendengar suara, nasihat, saran, apalagi dari anak-anak saya. Tapi jangan lupa saudara, habis gitu malam saya enggak tidur. Kan gitu. Kalau gitu saya enggak mau cerita sama tante. Loh Anda enggak cerita sama saya malah salah. Nanti Anda menggosip di luar kan gitu. Lebih baik Anda cerita sama saya walaupun resikonya saya mungkin enggak bisa tidur. Itu hanya efek dari saya yang harus menang. Ya, saya yang harus menang. Bukan saya mengizinkan terus waktu saya mendengar berita-berita yang baik enak. Kalau enak saya enggak apa-apa. Misalnya gini, Bu, tante aku baru beli rumah. Nah itu senang saya. Gitu. Walaupun saya nggak tahu Anda hutang bank berapa kan gitu ya. Ya Bu saya beli rumah hutangnya sekian. Nah itu saya nggak tahu. Tapi kalau Anda bisa beli rumah itu kami bangga. Itu kami bahagia. Oke? Nah selanjutnya Tuhan juga bisa memakai sebuah masalah sehingga tindakan dan keputusan kita melangkah tertunda. Betul? Tadi dia, tapi ada masalah yang membuat akhirnya kita mau melangkah. Contoh. Contoh ya. Jangan hakimi saya ya. Jangan jaksain saya kasih contoh. Contoh misalnya. Kadang-kadang saya tuh suka berpikir gini. Tuhan, kenapa saya tidak melanjutkan panggilanmu sebagai benar-benar yang namanya Lydia. Lydia di Kisah Rasul itu adalah seorang pengusaha yang diberkati Tuhan. Yang jualannya itu kain ungu. Kain ungu itu pakaiannya raja-raja gitu loh. Jadi saya percaya Lydia itu diberkati gitu loh. Sehingga dia menampung hamba-hamba Tuhan. Nah itu yang saya lakukan dulu waktu di Denpasar. Sebelum hamba Tuhan sepenuh waktu. Dan saya suka bilang Tuhan, Engkau loh yang memanggil kami 28 tahun yang lalu. Kalau bukan karena Engkau yang memanggil resmi, bukan karena Pak Ariwin, juga bahkan karena suami saya, karena saya Tuhan deal sendiri dengan saya dan semua permintaan saya dipenuhi, tidak ada alasan untuk saya melarikan diri dari panggilan. Setelah Tuhan menunggu 13 tahun menikah, 28 tahun di penggembalaan. Kadang saya mikir gini juga, apa waktunya saya serah terima ya gitu ya. Terus tapi saya, itu yang minggu lalu saya saksikan tiba-tiba Pak Arifin tidak ada, out of nowhere. Tiba-tiba Sam kamu tuh jangan pengen cepet-cepet pensiun. Kira-kira itu ada di hati gembala Anda. Kalau saya lain, kalau dia mau pensiun, kalau saya masih mikir Tuhan, kalau Engkau izinkan, Engkau percayakan saya sebuah bisnis, saya cuma janji semua keuntungannya untuk Engkau Tuhan. Karena saya pernah janji waktu saya diberkati Tuhan, ini sudah jadi gembala loh. Saya ikut invest pasif ya, pasif. Karena dengan sebuah janji kepada Tuhan gini, nanti keuntungannya Tuhan, keuntungannya 10% saya berikan kepada misi, 90% tidak saya ambil, saya kasihkan orang yang membutuhkan. Dan itu saya lakukan. 10% saya ambil keuntungan untuk mission ke daerah-daerah. Kan saya pernah bilang, sekali mission itu 400 juta, yang paling murah kemarin di Sorong itu 300 juta. Tapi karena saya percaya sama teman-teman saya nggak ingin, mana coba saya pengen lihat perinciannya. Menurut saya itu kok boceng gitu loh. Udahlah, dia pengusaha, tinggal saya ikut nabur selesai. Itu saja. Jadi tapi cukup besar, 400 juta, 400 dan terakhir 300. Jadi 1,1 M. Sudah menurut saya itu besar dan hasilnya kurang. Hasilnya maksudnya nggak efektif sehingga kami selesai 2016 dan belum ke desa lagi. Dan saya janji kalau Tuhan izinkan saya benar-benar sembuh dari migrain, vertigo, insomnia, saya akan kembali masuk ke desa-desa. Senang saudara pelayanan di desa, walaupun joroknya amun-amunan kan gitu. Tapi anehnya tadi kasih karunia Tuhan melimpah menyertai saya. Dari keadaan yang jorok saya melihat keadaan itu enggak jorok kan gitu ya. Nah mungkin ada hal-hal mungkin Tuhan izinkan masalah untuk menunda keputusan Anda. Kalau Tuhan belum izinkan saya punya bisnis lagi, Tuhan sedang menunda. Bukan berarti Tuhan mau, kan saya bilang gini, kalau Tuhan berkati saya kasihkan gereja Tuhan, kan gitu. Mau menolong Tuhan, kan gitu. Tapi belum terjadi saudara, pernah di Indonesia dan itu sesuai janji saya kepada Tuhan dan saya
lakukan. Sehingga kalau saya bilang sama suami, pap, aku tak bisnis ya, gitu ya. Yang bisnis yang pasif, nanti saudara jangan, beritanya jangan gini ya. Tuh, dengar nggak tuh, si ibu gembala tuh, no. Masa gembala bisnis? Saya bilang saya mau loh, belum ketemu. Tindakannya tertunda, keputusannya tertunda, itu sebuah contoh. Yang mengerti sama-sama katakan, amin. Jangan salah nangkep loh ya, itu baru sebuah contoh. Kalau terjadi, saya ditanya kok sama Bapak Gembala. Terus nanti kalau kamu untungnya dikasih siapa? Gereja Rock Sydney, dana pembangunan. Kita masih perlu punya gedung di City, tabungan banyak. Gedungnya lebih mahal banget kan gitu. Tabungan sekarang lumayan lah ya. Gitu lah ya. Terus gini, kalau gitu kalau tabungan gereja banyak gak usah kasih persembahan. Itu keputusan Anda. Anda berurusan dengan Tuhan. Setuju? Karena gereja ini diberkati Tuhan. Dan kami punya tugas kok memberkati dari Rock Bali. Mana lagi City itu City Indonesia. Belum lagi Church of God. Belum lagi kalau ada donasi-donasi pelayanan yang mana-mana. Kami juga masih support pelayanan di Melbourne. Jadi kalau dilihat bebannya banyak saudara. Tetapi kami cuma tahu ini gereja Tuhan. Keuangannya dipercayakan, kalau belum bisa beli gedung, ya sudah kita pakai, bukan ditunda memberi. Kalau Tuhan suruh, nah itu nggak boleh ditunda. Yang ditunda keputusan, tindakan, ya betul, tindakan dan keputusan kita melangkah itu loh yang harus kita tunda. Kalau Tuhan izinkan masalah, betul? Yang mau bisnis kan kadang-kadang kita pengen invest, hati-hati. Ya. Nah, badai yang dialami Yunus untuk melindungi dia dari jalan yang salah. Nah, selama proses itu dengarkan, perlindungan Tuhan pasti nyata. Sama seperti Yunus yang dipelihara Tuhan. Walaupun dia harus masuk dalam perut ikan selama 3 malam, 4 hari 3 malam. Itu juga bukti pemeliharaan Tuhan yang sangat baik saudara. Mengucap syukurlah jika ada badai kehidupan. Karena Tuhan selalu menjaga kita dan menggunakan masalah untuk melindungi kita. Poin terakhir dikatakan apa? Mengucap syukurlah. Mungkin kami gini, kalau kami ini gembala ya. Saya itu di depan Anda bisa cipika gitu kan gitu. Haleluya gitu. Nah, waktu saya sedang sendiri dengan diri saya dan Tuhan, itu waktu penentuan. Apakah saya nangis Bombay atau saya tertawa mengucap syukur gitu loh. Saya bilang Tuhan, mengucap syukur itu sudah pasti. Tapi mungkin kadang-kadang saya harus ngakui, kadang untuk melewati ini tidak gampang Tuhan. Apalagi kami seorang gembala, begitu loh ya. Loh, lanjut kedua, daripada Anda ngeramesi, jangan diramesi loh. Yang enak nasi, rames. Bilang kanan kirinya, ingetin kanan kiri. Karena nanti saya nggak mau diramesi yang salah-salah. Nanti sudah bilang ibu gembala bisnis belum saudara yang lalu-lalu pernah di Indonesia. Dan itu sudah dananya udah tidak ada di saya lagi. Modalnya balik, untungnya dikasih orang, perpuluhan dikasih mission. Dan sekarang ditanya kalau Tuhan percayakan bisnis mau kemana, untungnya dikemanain mami. Rock Sydney Building Account. Tapi belum terjadi, siapa tahu habis ini ada yang ngajak saya bisnis ya. Itu janji saya sama Tuhan. Karena saya bilang gini, di masa-masa saya berumur 65, saya lihat justru orang-orang seperti seumur itu lebih bijaksana. Mau investasi juga benar-benar berdoa sungguh-sungguh. Cara berpikirnya tuh beda dengan anak-anak zaman sekarang yang nekat-nekat itu. Kalau kami tidak nekat sih. Contoh-contoh ya, kan Pak Arifin suruh kami itu buka cabang gereja. Kami udah kelilingi Adelaide. Adelaide kami kelilingi ya. Kemarin kan Julia Wanani datang, saya ngobrol lagi. Gimana kemungkinan buka gereja? Bisa gede. Aduh, langsung otak saya mau ke Adelaide gitu kan ya. Nah tapi kalau belum Tuhan izinkan, kita sabar tunggu waktu Tuhan ya. Itu contoh lagi-lagi contoh. Tapi kalau sampai terjadi semua karena Tuhan, seizin Tuhan.
Yang kedua, Tuhan menggunakan masalah untuk mengarahkan kita. Baca ayatnya sama-sama, 1, 2, 3. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu. Dan ikan itu memuntahkan Yunus ke darat. Bukan hanya Tuhan menyuruh ikan besar menelan Yunus 3 hari 3 malam. Tapi sampai waktunya Tuhan bilang selesai 3 malam. Keluarkan, muntahkan, dia dimuntahkan, tetap Yunus hidup. Ajaib kan Tuhan itu. Nah, masalah ini untuk mengarahkan kita. Tuhan itu maha kuasa. Tuhan itu maha tahu. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai. Nah, kekuatan saya, sebelum saya kan kadang-kadang nangis-nangis, tuh saya dengerin pujian penyembahan. Wah, ikut nangis-nangis kan gitu. Ikut nyanyi, ikut basaro, ikut nangis-nangis di pujian penyembahan itu. Dan yang sangat memberkati saya adalah Pastor Weliar Kauntu, itu kan generasi saya. Generasi Anda terserah lah. Pokoknya banyak lagu yang itu tuh membangkitkan semangat saya dulu loh saudara. Setelah itu baru ikut nangis, ikut nyembah basaro dan sebagainya. Nah, tuh berarti Tuhan maha kuasa, maha tahu. Tuhan bahkan sudah ada, perhatikan. Tuhan sudah ada di masa depan Anda dan saya. Menyiapkan semua yang terbaik untuk hidup kita, untuk hidup Anda dan saya. Waktu lihat cara Tuhan itu, dia udah di depan kita saudara. Dia ada di dalam perut ikan. Dia ada waktu Yunus dimuntahkan. Itu semua atas perintah Allah. Itu semua atas ketentuan Allah. Bahkan itu atas kedaulatan Tuhan. Tuhan sudah ada di depan kita. Menyiapkan semua yang terbaik untuk kita. Seringkali Anda dan saya yang salah jalan. Bahkan kita juga tidak sadar kalau kita sudah menyimpang dari jalan yang benar. Ini benar banget saudara, sudah jalannya nyimpang. Tapi pede-pede banget, benar kok, benar. Terus jalan. Kami punya pengalaman yang indah waktu kami berdua ke New Zealand. Dari Christchurch kami sewa mobil ke Queenstown, taruh mobilnya di Queenstown, pulang ke sini dengan pesawat. Nah, dari perjalanan Christchurch ke Queenstown itu ada beberapa kota yang kami harus nginap gitu ya. Dan saya bersyukur ada seorang anak udah disetin dia pinjemin apa namanya? Apa? Kok bisa ngehang sih? Enggak dengar? GPS, betul. Terus udah dibikinin karena dia tahu saya mau kemana, dibikinin. Tapi kadang-kadang kami berdua tuh bisa salah jalan, beneran. Tapi itu sampai gini, waktu itu saya yang setir. Ini nih sudah mentok, sudah saya bilang, yang sepertinya kita salah jalan. Karena semakin lama semakin, ini hanya feeling ya, intuisi saja. Sepertinya kita, sampai enggak itu GPS lihat. GPS itu saudara kalau ada kadang-kadang memang juga ngaco, dia terus mungkin dia tapi nggak tahu waktu itu terus sampai keadaan di mana itu sungai tapi kering, memang sungainya itu kering dan ada batu-batu besar. Jadi suami saya beneran, terus suami saya terus yang itu batu yang kering tapi yang ini mobil sewaan yang aduh. Terus saya bilang yang ini totally wrong yang. Gak mungkin walaupun kering kok saya tetapnya. Untung yang supir saya saudara. Kalau yang supir suami saya akan tetap diterjang. Saya cuma bilang, yang kan kata kamu supir yang saat ini supir yang punya otoritas. Izinkan saya balik yang. Gak mungkin ini benar. Loh mungkin lewat itu terus kita ketemu. Enggak. Lihat, saya cerita kenyataan ini, itu yang terjadi kok dalam kehidupan kita yang aku jujur, ayo angkat tangan. Sudah tahu tuh jalannya salah, tetap aja ngotot. Suami-suami yang suka invest, istri bilang jangan pak. Enggak mah, menguntungkan. Suatu hari ada yang telepon, aku kira bapak gembala, dengerin perkataan ibu. Kalau bapak gembala bisa mendengarkan perkataan istrinya, itu namanya diganti bukan sama Yusuf, Abraham Yusuf. Kan Abraham mendengarkan suara istrinya. Jadi ketipu kau gitu ya. Memang dalam khotbah, dalam
Gini. Karena saya ini bekas seorang direktris mumpung, tapi sudah 28 tahun sudah ambiar gitu ya. Sudah lupa teori saya bagaimana memimpin. Saya hanya tahu teori menggembalakan saudara. Tapi saya harus ngakui berapa banyak kita sudah tahu. Ini bicara apa sudah? Invest, beli rumah. Ada satu istri yang berkata, aku tuh nggak tahu loh. Kalau tiba-tiba pulang suamiku sudah pakai mobil baru. Ada suami-suami ketawa, iya kan? Terus, ayolah suami istri discuss lah. Habisnya kalau discuss dia selalu tidak setuju. Lebih baik aku jalan sendiri. Ya. Nyimpang saudara, nyimpang, nyasar. Tapi terus Anda pakai ini, tuh kata Bu Gembala, Tuhan mengarahkan masalah, Tuhan menggunakan masalah untuk mengarahkan. Jadi kalau aku salah nanti Tuhan belokin. Udah rugi banyak dulu saudara, baru Anda balik. Tapi sudahlah, kadang-kadang Tuhan kasih kita kehendak bebas. Seriously, Tuhan sudah ngomong, Tuhan pakai istri sudah ngomong, tapi si suami, si bapak, si anak tetap maunya sendiri. Ya sudah, enggak bisa apa-apa. Saya cuma kasih rahasia ya ibu-ibu yang sama-sama saya dan anak-anak saya. Rahasianya cuma ini. Bawakan dalam doa. Hanya doa yang bisa mengubah suami-suami kita. Kok yang amin yang satu saja? Hanya doa. Seriously. Di itu malah kita tengkaran. Ngapain tengkaran hal-hal yang gak berguna? Saya loh ya. Ngapain? Doakan saja suami Anda. Ya itu Bu, doa kan enggak cukup doa Bu, doa dan usaha. Usahanya ngepus. Tengkaran Anda ujung-ujungnya, seriously. Suami itu enggak bisa dipaksa-paksa gitu loh ya. Benar Bu, benar suami enggak bisa dipaksa. Tapi suami zaman sekarang gini, saking dia gini deh. Tante, aku udah angkat tangan. Terserah dah istriku mau ngapain, terserah gitu. Udah terserah gitu ya. Haleluya. Terserahnya nyasarnya ampun-ampunan. Nah, seorang pribadi, nah ini saya ngomong nih. Tunggu, tadi mana ya? Sudah ya? Seorang pribadi yang sampai jatuh ke dalam dosa, apapun itu dosanya, apa saja dosanya, itu dimulai dari hati yang kecewa. Saya setuju Pak. Waktu hati Anda dan saya kecewa, seringkali keputusan yang kami buat itu juga salah. Karena lahir dari kekecewaan, lahir dari sakit hati, lahir dari penolakan, apalagi lahir dari pikiran-pikiran negatif. Dan lupa ngucap syukur. Ini terjadi bukan hanya di rumah tangga, terjadi di bisnis, dalam joint partner kita, termasuk dalam pelayanan. Kalau hati kita, kuncinya kan di hati, betul? Sumbernya di hati. Dah lah hati ini, jujur ya, kalau enggak dipenuhi Roh Kudus, penuh Roh Kudus, penuh firman, hati kita ini jahat loh saudara. Sepertinya kita baik-baik ya, tapi tiba-tiba bisa nusuk dari belakang. Oh, kok saya ditusuk ya? Untung enggak nembus gitu ya. Loh, kok saya backstabbing ya kan gitu istilahnya. Well, hati ini jahat, beneran jahat. Lihat. Hati dimulai dari hati kecewa, terluka, tertolak, pikiran negatif, dan lupa mengucap syukur. Padahal mengucap syukur itu kunci kemenangan hati kita yang luka. Kok yang amin sedikit? Mengucap syukur itu kemenangan untuk hati yang terluka. Tapi kita lebih, gini, kita bilang gini, Tuhan izinkan kok, buktinya. Terus kita bisa bilang, saudara saya ulangi ya. Hati yang luka, hati yang kecewa dia bisa berbuat segala macam alasan untuk membenarkan keputusannya. Yang setuju katakan amin. Serius ini saya mau ngomong. Hati yang luka, saya ulangi. Kok bolak-balik jadi hati ini jadi. Nah ini benar tertolak, ya kecewa. Itu dia buat keputusan yang salah pun dia berkata keputusannya benar. Ampuni saya Tuhan. Biarlah saya tidak melakukan itu. Saya khotbah. Saya pun harus menjaga. Karena kuncinya pengucapan syukur. Kita lupa ucap syukur. Lanjut ya. Lanjutnya di mana saudara? Nah, semua hal kecil, betul? Semua hal kecil yang dimulai tadi ya. Kecewa, kan dari mulai ini.
numpuk, tidak diselesaikan. Akan berbuah tindakan yang berdosa. Tindakan yang melawan kebenaran firman. Dan kita berkata itu benar. Aduh, saya kadang, ya sudah. Lagi-lagi Tuhan tidak pernah paksa. Kasih kehendak bebas. Jangan ambil cerita Yunus ya. Untuk membela pembenar. Untuk membenarkan diri Anda. Saya seringkali mengambil tokoh siapa? Elia. Untuk membenarkan pada waktu saya down, pada waktu saya stres, pada waktu saya ketemu jalan kayaknya jalan buntu, maka doa saya mengulangi doa Nabi Elia yang putus asa di Sungai Kerit, di Kerit, Sungai Kerit, dikasih makan burung gagak. Itu kan gini. Saya ini luka, saya ini kecewa, saya ini down, cari pembenaran. Nabi Elia, siapa yang kayak saya? Bertobat yuk hari ini sama-sama. Padahal kadang-kadang ya saya mau ngomong jujur ya. Jangan dibak gosip saudara. Kalau enggak jelas nanti tanya saya. Atau yuk kita ngafe yuk. Ada kafe Elim. Tepuk tangan untuk kafe Elim. Makanannya enak-enak loh. Ada shop shell crab mango ya. Betul ya. Itu kesukaan saya banget. Kopinya enak. Kalau yang mau deket lagi. Aslan kan gitu ya. Aslan gitu ya. Sampai semua hoodie-nya Aslan itu saya punya koleksinya. Jadi saya ini marketingnya Aslan. Bahkan saya juga salah satu shareholder-nya Aslan. Hanya dalam hoodie. Loh, shareholder dalam hoodie. Perhatikan kalimat akhirnya. Nanti jangan dibilang saya share di Aslan. Kalau mau makanan enak ada. Kue dulu kue. Kue enak apa? KOI. Saya bilang mahal bu. Enggak mahal. Karena bahannya yang mahal. Tanya itu pembuatnya, bahannya mahal bu, iya bener. Tapi memang kuenya enak, ya kan gitu ya. Apalagi Anda mau apa? Ada restoran yang enak loh saudara, restoran Indo. Lestari gitu ya. Ada lagi di Kingsut, apa namanya Sar? Sedap rasa. Nah, pemilik sedap rasa itu jemaat online kami. Dia tidak bisa tinggal di restoran, jadi dia sambil masak, dia pakai earphone, dia mendengarkan ibadah kita, dia join ibadah kita. Diberkati ya Ibu yang sedang dengerin khotbah kami hari ini. Nah ya tadi ya sudah ya berbuahkan dosa. Hati-hati lanjut. Nah Tuhan menggunakan masalah untuk menghentikan langkah kita yang salah. Untuk mengembalikan kita ke jalan yang benar. Sesuai dengan rencana Tuhan. Saya tahu seringkali jalan-jalan Tuhan kita tidak ngerti. Bahkan seringkali waktu kami menghidupi jalan Tuhan. Itu bukan hal yang gampang. Itu hal yang penuh pengorbanan. Itu hal yang namanya akan bayar harga. Itu hal yang dikatakan sangkal diri. Pikul salib, ikut Yesus. Saya bersyukur setiap kali saya salib itu saya potong. Satu hari saya lihat artikel. Ada seorang kan yang mikul salib. Aduh Tuhan berat, ditaruh, dipotong, digergaji salibnya. Jalan lagi, aduh Tuhan berat Tuhan salibku Tuhan. Aduh Tuhan. Taruh lagi salibnya, digergaji lagi. Sampai akhirnya dia sampai di depannya sungai. Kan, gitu ya. Waktu dia sampai di depan sungai, dia lihat orang-orang bisa melemparkan salibnya. Dan akhirnya dia berjalan di atas salibnya untuk mencapai daratan. Nah orang yang motong-motong salibnya, dilempar salibnya, enggak balik hilang. Karena enggak mencukupi panjangnya sungai tersebut. Sehingga orang itu tertinggal. Ingat, kita adalah murid Kristus. Menyangkal diri, ikut Yesus. Sangkal diri, pikul salib, ikut Yesus. Ini tidak berlaku untuk gembala saja. Ini berlaku juga untuk Anda dan saya. Yang ngerti angguk-angguk supaya saya tambah semangat, saudara. Halo, yang ngerti angguk-angguk supaya saya tambah semangat. Lanjut yuk. Ketika Tuhan mengembalikan Yunus ke jalan yang benar. Maka pertama Tuhan turunkan angin ribut melanda kapal. Kapal yang dinaikin Yunus. Tuhan menentukan ikan besar dalam Yunus. Bahkan Tuhan memerintahkan ikan itu juga untuk memuntahkan Yunus. Ini semua dilakukan Tuhan. Betul ya? Ini semua dilakukan Tuhan. Apa hilang lagi satu baitnya? Untuk mengembalikan Yunus ke panggilannya untuk menginjil di Niniwe. Oh, I don't know. Saya nggak tahu.
Karena semalam saya sudah koreksi, habis itu saya tidak terima lagi. And then saya tahu, apa enggak ada ya Frankie? Setelah ini Frank? Nah itu ya betul ini ya. Jadi apa yang kita harus lakukan? Mengucap syukurlah ketika ada hal-hal yang tertunda. Ketika ada planning Anda yang tertunda, mungkin Anda sudah susun rapi semua planning itu. Tapi ingat, pertanyakan Tuhan itu kunci pertama. Cepet banget jamnya saudara. Oke. Mengucap syukur ketika ada pintu yang Tuhan tutup. Mengucap syukur ketika Anda ada masalah atau badai kehidupan. Itu semua Tuhan izinkan terjadi supaya kita kembali ke jalan Tuhan yang Tuhan mau, bahkan kecepatannya, ritme perjalanannya itu Tuhan yang atur. Jika terlalu cepat atau lambat, ada bahaya di depan yang kita tidak pernah tahu. Tetapi Dia Allah, kita Allah yang Maha Tahu, Allah yang selalu rencananya indah dan tepat pada waktunya. Masalah yang kita alamin bisa merupakan teguran untuk kita kembali ke jalan Tuhan yang sudah Tuhan tentukan bagi kita. Satu hari poin ini saya alami nih. Jika terlalu cepat atau lambat ada bahaya. Ini kami alami itu tahun 1996 bulan Desember ya. Desember sebelum kami pindah atau November, Oktober begitu. Ya pokoknya Desember akhir kami pindah ke Sydney kan. Anak saya yang umur 12 tahun yaitu Shirley Yusuf. Tiba-tiba pulang gereja dia berkata gini, papi, mami, sementara pujian penyembahan. Makanya karena waktu itu kenapa ya kok dia bisa duduk bersama kami. Kecuali Yosi ada di kids. Dia bilang waktu pujian penyembahan papi, mami lihat saya nangis sejadi-jadinya. Karena saya dengar suara di telinga saya. Itu suara itu jelas papi di telinga. Tuhan tuh ngomong begini, dia ngomong sambil nangis. Anakku jangan berjalan terlalu cepat, nanti kamu nyasar. Tapi jangan juga berjalan di belakangku, kamu akan ketinggalan. Berjalanlah bersama aku yang akan menggandeng tanganmu untuk sampai ke tempat tujuan. Saya tahu suara itu untuk kami suami istri, yang saya terus menunda dan menunda dan menunda, memenuhi panggilan Tuhan untuk menjadi hamba Tuhan sepenuh waktu. Lihat Tuhan bisa pakai anak saya 12 tahun. Tuhan bisa juga pakai keledainya Bileam. Ya tuh, karena dia bisa ngomong kepada Nabi Bileam. Tetapi lihat nabinya tetap aja cuek. Nah, resiko ditanggung penumpang. Oke. Sudah ya, sampai mana tadi? Oke, yuk sekarang poin ketiga. Tuhan menggunakan masalah untuk apa? Menjadikan Anda dan saya dewasa. Dewasa kehidupan, dewasa dalam kerohanian. Baca ayatnya yuk, 1, 2, 3. Baca ya sama-sama. 1, 2, 3. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang. Supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tidak kekurangan suatu apapun. Tuhan memandang masalah berbeda dengan kita. Tuhan memandang masalah, ketika Tuhan melihat masalah, Tuhan melihat kesempatan. Tuhan beri kesempatan untuk kita jadi dewasa. Saya ulang, waktu Tuhan melihat kita mengalami masalah, Tuhan itu Maha Tahu. Dia tahu kalau kamu sedang mengalami masalah. Dia bahkan tahu dan izinkan waktu kita juga harus mengalami ujian. Ketika kita melihat masalah, Tuhan melihat kesempatan untuk kita jadi dewasa. Kita melihat krisis, tapi Tuhan melihat kemuliaannya dinyatakan melalui krisis. Nah, sekarang poinnya, pindahkan sayangku. Haleluya. Nah, Tuhan membiarkan masalah untuk mendidik dan menjadikan kita dewasa dalam kehidupan maupun dalam kerohanian, serta membentuk karakter yang
tahan uji. Lanjut, masalah adalah kesempatan untuk kita melihat dan mengalami janji-janji Tuhan. Mungkin sebelum masalah kita hanya mengenal Tuhan, tapi berdasarkan khotbah atau kata orang lain. Tetapi melalui masalah kita mengalami Tuhan secara pribadi. Yang setuju dengan semangat sama-sama katakan amin. Melalui masalah kita mengalami Tuhan secara pribadi. Itulah Tuhan. Yuk lanjut. Bahkan di tengah masalah, kesempatan kita ngalami, nah ini ya. Di tengah masalah, kesempatan kita ngalami apa? Sama-sama baca. Damai dan sukacita yang melampaui akal budi, yang tidak bisa kita alami ketika keadaan baik-baik saja. Damai dan sukacita yang melampaui akal budi, kita alami justru di dalam badai kehidupan. Dan ayatnya Filipi 4 ayat 7 sama-sama baca karena ini ayat firman 1, 2, 3. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Saya ketemu banyak orang waktu diuji, waduh rasanya ujiannya berat banget. Tapi waktu dia keluar dari ujian, seperti Sadrah, Mesah, Abednego, Tuhan izinkan dia dilempar ke dapur api yang dipanaskan panasnya 7 kali lipat. Tuhan izinkan. Kalau Tuhan mau nunda Sadrah, Mesah, Abednego tidak masuk dapur api, bisa, sangat bisa. Kenapa Tuhan izinkan dia masuk dapur api yang udah dipanasnya 7 kali? Karena Tuhan mau menyatakan kemuliaannya. Tidak ada satu rambut pun yang bau gosong. Tidak ada satu kulit pun yang bau gosong. Semuanya utuh bahkan di dalam dapur api. Bukan Sadrah, Mesah dan Abednego. Atau satu pribadi lagi yang ada di dalam dapur. Siapa pribadi itu? Pribadi Allah sendiri. Haleluya. Sama-sama kata haleluya. 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 Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus. Lanjut yuk. Yohanes 1 tadi yang 1:3-4 tadi kan menjelaskan ujian terhadap imanmu menghasilkan ketekunan. Ketekunan itu memperoleh buah yang matang supaya kamu menjadi sempurna. Oke? Nah, Yakobus 1 ayat 3 dan 4 ini menjelaskan begini loh. Karena menegaskan bahwa masalah adalah ujian dalam kehidupan, sekolah kehidupan dengan tujuan menghasilkan ketekunan. Ketekunan dalam bahasa New King James itu passion. Atau kalau kita sebetulnya passion itu juga kesabaran. Dan kalau kita mau lihat bahasa Yunaninya adalah tahan uji dan konsisten. Tahan uji dan konsisten berarti ujian kehidupan akan menghasilkan kesabaran, tahan uji dan konsisten. Lanjut, semua karakter yang dewasa di dalam Kristus Yesus. Yang ketiga, Tuhan menggunakan masalah untuk menjadikan kita makin dewasa. Sampai poin 3 ini Anda ngerti ya, Tuhan menggunakan masalah untuk melindungi Anda dan saya. Tuhan menggunakan masalah untuk mengarahkan kita ke jalan Tuhan kembali. Yang ketiga, Tuhan menggunakan masalah untuk menjadikan Anda dan saya dewasa. Bukan hanya dewasa dalam kehidupan, termasuk dewasa dalam kerohanian. Ya, jelas ya saudara ya. Oke, sekarang kita masuk poin keempat. Sepertinya hanya 4 saja dan saya selesai. Tidak usah bahas yang kelima karena waktu ya. Terakhir nih, Tuhan menggunakan masalah untuk kita mendengar suara Tuhan. Wow, mantap ini. Ini mantap banget. Sama-sama katakan, Tuhan menggunakan masalah untuk kita mendengar suara Tuhan. Yang lebih keras lagi, 1, 2, 3. Tuhan menggunakan masalah untuk kita mendengar suara suami. Suara istri, tidak. Tuhan menggunakan masalah untuk kita mendengar suara Tuhan. Baca ayatnya. Kisah Rasul 27 ayat. Betul ya?
sorry. Lukas 3:2, sorry, saya kelewat cepetan. Yuk, 1, 2, 3. Pada waktu Hanas dan Kayafas menjadi imam besar, datanglah firman Tuhan Allah kepada Yohanes anak Sakaria di padang gurun. Tuhan berbicara kepada Yohanes di padang gurun dan bukan kepada para imam besar. Padang gurun selalu mengartikan pergumulan hidup. Ketika hari ini Anda dan saya sedang bergumul di perjalanan padang gurun yang kering atau berada di sebuah badai kehidupan yang membuat kita takut. Buat Anda dan saya ketakutan waktu dalam badai. Buat Anda dan saya cemas, buat Anda dan saya stres. Itu justru kesempatan untuk mendengarkan suara Tuhan. Benar sih tante, bu, teori bu. Kami harus bukan teori lagi, kami harus menghidupinya. Waktu saya menyampaikan firman, saya diberkati, saya sampaikan. Saya bilang gini, only by your grace, hanya karena kasih karunia. And by the Spirit of God, dan dengan kuasa Roh Kudus, saya mampu melakukannya. Yang sama-sama saya setuju, katakan amin. Poin terakhir di poin ini ya. Yuk sama-sama dengan suara keras. Bahkan suara Tuhan, dikatakan apa? Menjadi sangat jelas ketika kita sedang dalam badai kehidupan. Saya ulangi ya, firman ini untuk saya pribadi saudara. Tapi saya percaya tidak ada seorang pun yang tidak punya masalah. Saya tanya ya, jawab jujur. Siapa pagi hari ini yang ada di ruangan ini yang tidak punya masalah? Angkat tangan. Tidak ada yang angkat tangan, berarti semua kita punya masalah. Badai kehidupan. Bahkan suara Tuhan menjadi sangat jelas ketika Anda dan saya sedang dalam badai kehidupan. Tuhan kuatkan kami. Tuhan selalu ingin berkomunikasi dengan Anda dan saya. Cara Tuhan berkomunikasi dengan Anda dan saya itu tidak terbatas dan itu caranya Tuhan. Seringkali kan kita bilang, Tuhan bolehlah kirim badai, tetapi yang begini, yang begitu. Loh kok Anda yang ngatur Tuhan? Tuhan itu maha kuasa, maha segala-galanya kok Anda. How great is our God. Tapi Anda mau bilang pilih-pilih badainya gitu ya. Kalau bisa jangan yang ono, yang ini aja Tuhan. Ya saya juga mau pilih-pilih. Haleluya. Dan Tuhan suka. Kok enggak enak banget ya. Lanjutnya. Tuhan suka menggunakan masalah sebagai sarana untuk kita belajar mendengar suara Tuhan dengan jelas. Ini sudah ya tadi ya? Belum ya? Lanjut. Semakin mengenal Yesus, seharusnya kita semakin belajar bahwa Dia berbicara khusus kepada kita ketika badai kehidupan. Saudara, lagi sekali kalau saya menyampaikan firman Tuhan ini, yang pertama saya diberkati, yang pertama nangis Bombay itu adalah saya. Tapi saya mau bilang, siapa sih orang yang tidak punya masalah? Cuman bagaimana respon kita, bukan bereaksi, tapi respon kita waktu Tuhan izinkan badai itu datang. Kalau bisa saya menghindar dari badai, kalau bisa saya malah surfing di atas badai. Yang Tuhan mau saya surfing di atas badai. Bukankah para surfing itu senang kalau ada badai. Justru dia bisa naik. Itu yang pintar surfing. Yang bodoh kan saya tenggelam. Ada badai. Ini yang badai di laut maksudnya. Bukan badai kehidupan. Haleluya, kita harus menyaring. Nah ini. Kita harus menyaring semua kebisingan suara di dunia ini. Untuk peka kepada suara Tuhan. Jadi jangan kaget. Saya nonaktifkan IG saya. Facebook belum. Kenapa? Karena Facebook itu ada data ulang tahun Anda. Gitu ya. Facebook tuh selalu kasih tahu ulang tahun Anda. Gitu ya. Kemarin yang ulang tahun siapa? Saya tahu. Gitu ya. Dari mana? Facebook. Kalau Instagram udah ngasih saya tahu ulang tahunnya siapa-siapa. Jadi saya nonaktifkan lah. Karena saya gini, kenapa saya nonaktifkan? Kok ini lama-lama jadi berhala ya? Karena gini.
Waktu saya capek, saya kan enggak suka nonton. Saya tuh bukanya HP. Buka HP terus langsung saya lihat nomor satu apa? Instagram. Bangun tidur nyembah, waktu ke toilet juga Instagram yang dibuka. Terus nanti saya nge-like gitu. Lama-lama, ini kok jadi berhala ya? Lu kok ketawa sih? Sama ya? Beneran. Terus saya pikir gini, waduh. Karena saya menutup suara kebisingan, suara di dunia. Untuk saya hanya peka dengan suara Tuhan. Yang setuju, katakan amin. Yang tidak setuju, tidak bilang amin. Yang setuju, katakan dengan suara keras, amin. Yang enggak setuju enggak apa-apa. Itu saya kan. Ya, saya rasa ini mengganggu banget ya. Tapi benar-benar kalau ada yang mengingkari saya screenshot. Dan HP saya penuh dengan screenshot yang tinggal saya pelajari waktu saya dalam keadaan tertekan. Itu saya baca. Wow. Itu baru quote-nya manusia. Tapi sebetulnya sumber kehidupan itu firman. Jadi saya setelah baca quote pujian penyembahan saya dengerin firman. Lanjut ya, saya akan akhiri. Sudah kok. Cuman ini yang terakhir, maksudnya sampai di sini dan kita masuk dalam perjamuan kudus. Lihat, semakin mengenal sudah, sudah ya, kebisingan dunia jelas ya. Jelas ya, jadi kalau nanti kenapa Ibu Gembala IG-nya tidak aktif, saya sudah cerita loh ya, kenapa. Jangan disalahartikan, saya cuma mau mendengar suara Tuhan. Hari-hari ini yang kami cari adalah suara Tuhan. Kalau Tuhan suruh contoh, ini enggak loh, belum. Apapun kan keputusannya, kami tetap di bawah otoritas orang tua rohani kami Pak Arifin. Enggak jadi deh, enggak ngasih contoh. Nanti Anda soalnya salah lagi. Saya kasih contoh apa nanti nyampenya beda. Itu tambah nasi rames tadi itu gitu loh. Aduh, nasi rames sih enak. Tapi kalau Anda ngeramesi itu boleh dikatakan overthinking ya. Sama enggak sih ngeramesi dengan overthinking ya? Oh, ngeramesi itu gosip ya. Suatu hari waktu saya ditelepon oleh seseorang udah nangis. And then dia berhenti nangis dan dia mulai ngomong seseorang dan saya ikut nimbrung. Jadi waktu terakhir saya doakan dia, saya bilang Tuhan ampuni. Dari awalnya kami empati dengan kesedihannya. Saya mendengar keluhannya, tangisannya. Kok endingnya saya pun terbawa membicarakan seseorang. Tentu kadang-kadang bukan saya yang mau mulai, dia yang mau mulai, saya ikut nimbrung. Nah itu saya sudah menggosipkan. Bersyukur saat itu Roh Kudus langsung tegur, Lydia, kamu sudah menggosip. Iya Tuhan ampuni. Saya nggak bisa bilang, saya gosip karena dia loh. Nggak bisa, nggak usah gini. Kan kita seringnya gitu toh. Aku dosa karena dia loh Bu. Aduh, aku gosip karena dia duluan gosip. Aduh. Itu keputusan Anda kok. Jadi di waktu saya mendoakan ibu ini, saya doakan masalahnya. Tapi enggak lupa di akhir sebelum saya akhiri, Tuhan ampuni hambamu terlibat dalam gosip. Karena kalau gini, ya sudah, Anda ngerti ya gosip. Yang enggak ngerti nanti kita ngafe yuk, ngafe. Aduh, mana sampai mana ya. Nah Paulus sudah ya. Paulus mengalami hal ini ketika kapal yang ditunggangnya berada di tengah badai. Nah itu kisah 27, kisah Rasul 27 ayat 24. Baca yuk, tinggal satu poin lagi selesai. Yuk baca ini dulu, 1, 2, 3. Dan dia berkata, jangan takut Paulus, engkau harus menghadap Kaisar dan sesungguhnya oleh karunia Allah, maka semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau Paulus di kapal ini akan selamat karena engkau. Karena Paulus itu berjalan naik kapal hanya untuk memenuhi panggilan Tuhan. Tetapi toh di tengah jalan dia ada badai. Saudara, saya mau berkata, walaupun Anda dan saya pun sudah berjalan dalam kehendak Tuhan, badai pun tetap Tuhan izinkan. Oh yang amin sedikit. Badai tetap Tuhan izinkan. Badai itu bukan hanya karena Anda dan saya berdosa. Badai itu Tuhan yang izinkan. Yang setuju lagi sekali katakan amin. Tuhan turun ke dalam badai. Sekarang Tuhan langsung turun. Dia Allah yang berdaulat untuk menyelamatkan Paulus dan para awak kapal. Rencana Tuhan yang sempurna tidak akan pernah digagalkan oleh apapun dan siapapun.
Yuk, baca yuk dengan mantap. 1, 2, 3. Rencana Tuhan yang sempurna tidak akan pernah digagalkan oleh apapun atau siapapun. Wow, terakhir, ini benar-benar terakhir. Tim PW boleh naik dong. Habis ini kita bikin dobrakan ya. Dobrakan itu keputusan kita masing-masing. Terima kasih ya anak SMA. Senang kok saya lihat kamu. Beneran saya diberkati kalau PW itu ada dia. Ini memuji. Apalagi itu yang main drum ya. Yuk ini terakhir. Saya kuning ini penting. Oke, kita baca sama-sama ya. Setuju? Yang poin terakhir selesai kok ini. 1, 2, 3. Gunakan kesempatan ini untuk mendengar suara Roh Kudus di dalam kita yang semakin jelas ketika ada bangkit beri. Kita berdoa masuk perjamuan kudus. Hamba sudah berhenti, cukup cuman sampai 4 poin. Selanjutnya engkau yang meneruskan Roh Kudus. Poin terakhir yang hamba sampaikan, Tuhan menggunakan, engkau menggunakan masalah supaya Anda dan saya mendengar suara Tuhan. Justru suara Tuhan akan lebih jelas ketika kita ada dalam masalah. Dan Tuhan, kami mau berkata, rencanamu, kita bangkit berdiri. Rencana Tuhan adalah rencana yang sempurna. Tidak akan pernah digagalkan oleh apapun dan siapapun. Thank you Tuhan, thank you. Engkau juga menggunakan masalah untuk mendewasakan kami Tuhan. Engkau menggunakan masalah untuk membawa kami kepada jalan-Mu yang benar Tuhan. Dan Engkau menggunakan masalah untuk melindungi kami. Persekutukan roti dengan tubuh-Mu, cawan anggur dengan darah-Mu. Bila kamu waktu kami makan dan minum, kami ingat pengorbanan-Mu. Oh, kami bisa ada seperti hari ini hanya karena pengorbanan-Mu. Enggak ada yang lain Tuhan. Waktu kami hamba bisa berdiri, satu yang hamba hidupi. Karena hamba mengasihi Engkau Tuhan. Dan sebelum hamba berkata kami hamba mengasihi Engkau, Engkau terlebih dahulu mengasihi hamba. Engkau yang lebih dahulu berkorban untuk kami Tuhan orang berdosa. Dan hari ini kami mau makan tubuh dan darah-Mu Tuhan. Kami menikmati persekutuan dengan penderitaan-Mu Tuhan. Kami umat-Mu mengalami persekutuan dengan penderitaan-Mu. Tapi kami tidak berhenti sampai di situ. Kami juga mengalami kebangkitan Tuhan. Manusia ilahi kami bangkit, manusia roh kami bangkit bersama dengan kebangkitan-Mu. Bila pagi hari ini umat-Mu makan dan minum, diubahkan hidup kami. Firman yang dimeteraikan oleh tubuh dan darah-Mu mengubah paradigma kami yang salah, mengubah hati kami yang sedang lesu Tuhan. Jiwa kami yang hancur Engkau ubah Tuhan. Haleluya. Biarlah ucapan syukur yang keluar dari mulut kami Tuhan. Haleluya. Biarlah kami makan minum dan kami diubahkan Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Anda boleh duduk. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yes. Oh betul Tuhan, betul. Let me come to you as broken as I am. Kalau Engkau sedang